Kabi, kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk, dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Pertolongan dari Allah. Suatu hari, Hamzah sedang dalam perjalanan yang panjang. Matahari bersinar begitu terik, dan dia tidak memiliki sisa bekal sedikit pun. Tenggorokannya kering dan badannya lemah. Namun, dia tetap harus berjalan. Tempat yang dituju masih sangat jauh. Hamzah melewati perbukitan yang terjal. Sepanjang mata memandang, hanya ada batu-batu besar, tanah kering dan pasir. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada hamba-Mu ini, pinta Hamzah. Alhamdulillah, Hamzah melihat sebuah sumur di depan sana. Dinding sumur yang terbuat dari bata itu sudah terlihat rapuh. Tali yang digunakan untuk menimba telah putus. Sepertinya sumur ini telah lama dilupakan. Hamzah merebahkan tubuhnya dan berusaha untuk melongok ke dalam sumur. Sepertinya sumur ini telah mengering, gumam Hamzah. Batu-batu di bibir sumur tidak kuat menahan beban tubuh Hamzah. Satu persatu batu-batu berjatuhan ke dalam sumur. Hamzah terkejut dan berusaha untuk bangun. Namun, tangannya tergelincir. Allahu Akbar! Teriak Hamzah. Badannya tergelincir masuk ke dalam sumur. Tolong! Tolong! Apakah ada orang? Teriak Hamzah dari dalam sumur. Rintih Hamzah sambil memegang perutnya. Sepertinya perutku terantuk batu, gumam Hamzah. Selama beberapa waktu ke depan, Hamzah terus berteriak meminta tolong. Tolong! Tolong! Namun, tidak ada satupun orang yang mendekat. Apakah tidak ada satupun orang yang lewat? Pikir Hamzah. Wajar saja jika tidak ada yang lewat. Sumur ini sudah begitu kering dan tidak terawat. Pastilah sudah lama diabaikan oleh orang-orang. Hamzah meringkuk di pojok, bersandar pada dinding sumur. Demi Allah, aku tidak akan berteriak meminta tolong lagi, kata Hamzah. Dia memegang erat tasbih di tangannya dan mulai berzikir. Dia memohon hanya kepada Allah. Entah mulai kapan, Hamzah merasa mengantuk. Matanya terpejam dan dia pun tertidur. Beberapa waktu kemudian, sayup-sayup, dia mendengar suara orang bercakap-cakap. Sungguh berbahaya sekali sumur ini, kata satu suara. Benar, mari kita tutup saja, supaya tidak ada orang yang terjatuh, sahut suara lainnya. Hamzah melihat bibir sumur mulai ditutup menggunakan batang-batang kayu dan dedaunan kering. Hamzah hampir saja berteriak meminta tolong sebelum dia ingat terhadap janjinya. Hamzah mengurungkan niatnya untuk berteriak. Aku hanya akan berteriak kepada Allah Ta'ala. Waktu berlalu dan keadaan menjadi sunyi lagi. Hamzah masih terus berdoa kepada Allah. Seolah doanya terjawab, sebuah goncangan besar terjadi pada kayu-kayu yang menutupi bibir sumur. Satu batang kayu yang cukup panjang terjatuh ke dalam sumur. Hamzah menggunakan batang kayu itu untuk naik ke atas. Dia bersusah payah membuka penutup yang telah dipasang oleh para musafir yang lewat tadi. Untunglah, tenaganya sudah cukup pulih
setelah beristirahat beberapa waktu di dalam sumur yang teduh. Dan akhirnya, dia pun berhasil keluar. Hamzah sangat terkejut ketika melihat seekor singa telah menunggunya. Allahu Akbar, apakah engkau yang telah menolongku? Singa itu tidak menjawab pertanyaan Hamzah. Dia hanya menatap sebentar, kemudian berbalik dan pergi meninggalkan Hamzah. Hamzah kembali memperbaiki penutup sumur yang telah dirusaknya. Dia berharap tidak ada lagi orang yang terjatuh seperti dirinya. Dari kisah ini, kita bisa melihat seberapa kuat keyakinan Hamzah bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang terus memohon dengan cara apapun. Kisah pemuda yang berjalan di atas air. Cerita menakjubkan ini dikisahkan oleh Dhunnul Al-Misri, seorang ulama dan ahli sufi yang sangat terkenal. Suatu ketika, Dhunnul melakukan perjalanan panjang ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa melindungiku selama perjalanan. Dalam perjalanan dari Mesir ke Mekah, Dhunnul harus menaiki sebuah kapal dan mengarungi lautan. Di kapal itu, dia bertemu dengan seorang pemuda berwajah tampan. Meskipun wajahnya menarik, namun pakaiannya biasa saja. Dan tampaknya pemuda itu juga tidak membawa bekal yang banyak. Selama di atas kapal, Dhunnul makan dan minum seadanya, karena bekal yang dia bawa pun sangat terbatas. Setelah perjalanan laut ini selesai, masih ada lagi perjalanan darat yang sangat panjang. Dhunnul senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan selama perjalanan ini dan bisa tiba dengan selamat di Tanah Suci. Suasana tenang di atas kapal tiba-tiba berubah menjadi gaduh. Sebagian orang sudah berkerumun di satu titik. Kemudian dari kerumunan itu keluarlah sang nahkoda kapal. Kapal ini terpaksa berhenti sampai masalah yang sedang terjadi saat ini terpecahkan. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Sebagian dari mereka merasa penasaran dengan apa yang terjadi. Dan sebagian lagi merasa kesal karena perjalanan menjadi tertunda. Lekas beritahukan kepada kami semua, masalah apa yang sedang terjadi di sini, Tuan? Penumpangku ini mengatakan jika dia kehilangan sejumlah uang, aku akan memeriksa semua isi kapal dan seluruh penumpang. Aku tidak akan mengizinkan seorang pencuri menaiki kapalku. Penumpang yang kehilangan uang itu menatap sinis kepada penumpang lainnya, terutama mereka yang terlihat miskin. Setelah itu, beberapa awak kapal mulai maju untuk memeriksa para penumpang. Lekas keluarkan barang-barang kalian. Jumlah uang itu begitu banyak, pasti akan segera ditemukan. Satu persatu penumpang selesai diperiksa, termasuk Dhunnul. Tiba saatnya pemeriksaan kepada pemuda berwajah menawan itu. Para awak kapal itu mulai mendekat dan meminta si pemuda untuk menunjukkan semua barang bawaannya. Namun, si pemuda itu menolak. Berani sekali kau menolak. Itu menjadi bukti bahwa kamulah pencurinya. Tiba-tiba saja, pemuda itu naik ke atas pagar kapal. Tubuhnya meloncat dengan sangat ringan. Berayun-ayun mengikuti gelombang kapal, membuat para penumpang menjerit ketakutan. Oh, tenang, lekaslah turun anak muda, Teriak salah satu penumpang yang mengira bahwa pemuda itu akan melompat ke laut. Namun, bukannya turun kembali ke dek kapal, pemuda itu justru melangkahkan kakinya ke lautan. Berbondong-bondong mereka berlari ke tepian kapal, mencari di mana pemuda itu terjatuh. Sungguh aneh,
pemuda itu tidak terlihat dimanapun, dan tidak ada bekas sesuatu tercebur ke dalam air. Di tengah kepanikan itu, si pemuda tiba-tiba saja muncul. Dia terlihat berdiri dengan tenang di atas air laut, seolah-olah dia berdiri di atas tanah. Lihat, itu dia ada di sana. Oh, dia berdiri di atas air. Bagaimana bisa? Ya Allah, aku telah dituduh mencuri barang mereka. Aku bersumpah, ya Tuhanku, kiranya Engkau mengizinkan aku ingin meminta semua binatang laut di sini untuk mengeluarkan mutiara. Aku ingin membagikannya kepada seluruh penumpang di sini. Semua penumpang mengamati dengan seksama, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sesaat kemudian muncullah para binatang laut dari dalam air. Satu persatu para ikan itu membuka mulutnya, dan tampaklah sesuatu yang berkilauan. Oh, lihatlah, itu permata. Benar, semuanya berkilau. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemuda itu mulai melangkah dan berjalan menuju ke arah kapal. Dalam setiap langkahnya, dia berpikir, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. sebuah kalimat dari Al-Fatihah ayat kelima yang berarti, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Namun, pemuda itu tidak naik lagi ke kapal. Dia terus saja berjalan lurus sambil berzikir. Orang-orang begitu terpana. Mereka semua terus memperhatikan hingga pemuda itu tidak lagi terlihat. Dan setelah pemuda itu menghilang dari pandangan, para binatang laut kembali menyembunyikan diri mereka di lautan. Subhanallah, kejadian ini begitu membekas di hati Dhunnul. Beruntunglah dia bisa menyaksikan bukti kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu nyata. Berkah dan karunia-Nya selalu menyertai orang yang dekat dengannya. Dan pemuda tadi pastilah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang dimintanya langsung dikabulkan. Menurut riwayat, pemuda ini adalah Sahal At-Tutsari, seorang sufi yang sangat terkenal. Kisah apel kejujuran. Suatu hari, seorang pemuda terlihat sedang menyusuri sebuah jalanan di kota Kufah. Pemuda itu bernama Sabit. Dia sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Rupanya persediaan air milikku telah habis. Apakah di sekitar sini ada sungai? Sabit menoleh ke sana kemari untuk mencari sebuah sungai. Dia pun menajamkan telinganya. Siapa tahu dia bisa mendengar suara arus sungai. Sepertinya di sekitar sini tidak ada sungai. Aku akan mencoba berjalan lebih jauh lagi. Dia pun meneruskan perjalanannya. Semakin lama, tenggorokannya semakin kering. Langkah kaki Sabit terasa semakin lemah. Sudah beberapa hari ini, dia kehabisan makanan. Dan sekarang persediaan airnya pun habis. Ya Allah, aku mohon berikanlah aku petunjuk. Beberapa saat kemudian, Sabit melihat sebutir apel tergeletak di bawah semak-semak. Allah menjawab doaku. Dia pun mengambil apel tersebut dan menggigitnya. Apel itu terasa begitu manis dan segar. Tenggorokannya yang kering langsung terasa sejuk. Alhamdulillah. Astagfirullah, apa yang telah kulakukan? Buah apel tidak mungkin tergeletak begitu saja di sini. Pasti ada seseorang yang kehilangan ataupun menaruhnya. Sabit lantas menyimpan apel tersebut. Dia tidak mau makan sesuatu yang belum jelas asal-usulnya. Jika apel itu milik seseorang, dia harus meminta izin terlebih dahulu. Haram hukumnya mengambil benda tanpa seizin pemiliknya. Aku harus mencari tahu siapa pemilik apel ini. Sabit mengedarkan pandangannya. Dia berusaha menebak dari mana asal apel tersebut. Saat itulah,
dia melihat sebuah sungai kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Mungkin saja apel ini hanyut di sungai itu. Jika aku menelusurinya, mungkin aku akan bertemu dengan pemiliknya. Sungai itu ternyata sangat panjang dan berkelok. Kadang airnya deras, kadang pula airnya tenang. Sabit bahkan harus mendaki bukit yang terjal. Kemudian, mata Sabit terbelalak dan berbinar-binar. Dia menemukan perkebunan apel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, anak muda? Apakah apel ini sejenis dengan apel yang ada di kebun ini? Lelaki itu merasa heran. Dia menerima apel yang disodorkan oleh Sabit dan mengamatinya dengan seksama. Benar, anak muda. Ini jenis apel yang sama dengan yang ada di kebun ini. Begini, Tuan. Saya menemukannya tergeletak di tepi jalan. Karena lapar, saya pun langsung memakannya begitu saja. Apakah Tuan mau memaafkan saya dan mengikhlaskan apel ini? Sabit berharap lelaki itu mau bermurah hati untuk memaafkannya. Karena jika tidak, dosa yang telah dia lakukan karena makan makanan haram akan terus mengikutinya hingga akhirat kelak. Aku bukan pemilik apel ini. Aku juga bukan pemilik kebun apel ini. Jadi, aku tidak berhak untuk memaafkanmu. Kalau begitu, apakah Tuan bersedia membantu saya bertemu dengan pemilik kebun ini? Sayang sekali, beliau tidak tinggal di sekitar sini. Rumahnya sangat jauh. Setelah mendapatkan alamat yang pasti, Sabit pun pamit untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Dia harus berjalan sangat jauh untuk bisa menemukan rumah pemilik kebun apel itu. Assalamualaikum. Apakah saya bisa bertemu dengan tuan pemilik rumah ini? Tukang kebun itu pun mengantarkan Sabit menemui majikannya. Sesaat kemudian, Sabit bertemu dengan seorang lelaki parubaya yang terlihat ramah. Ada apa mencariku, anak muda? Sabit pun mengeluarkan apel dari dalam kantungnya dan memberanikan diri untuk bercerita. Apakah Tuan bersedia memaafkan saya? Tidak bisa. Aku tidak akan memaafkanmu. Sabit gemetaran. Dia sungguh menyesal sekaligus takut. Takut akan dosa yang tidak akan pernah bisa dia hindari. Sabit pun memohon sekali lagi. Tapi, lagi-lagi pemilik rumah itu menolak. Demi Allah, aku tidak akan memaafkanmu. Tuan, aku bersedia memenuhi permintaanmu. Asalkan engkau mau memaafkan kesalahanku ini. Apakah kau bersungguh-sungguh? Iya, Tuan. Baiklah, kalau begitu aku akan memaafkanmu jika engkau bersedia menikah dengan putriku. Tuan, bagaimana mungkin saya menikahi putri Anda? Itu bukan penebusan, melainkan berkat buat saya. Tapi putriku ini cacat. Apakah kamu tetap bersedia? Asalkan Anda bersedia memberi maaf, saya pun bersedia menikah meskipun putri Tuan ternyata cacat. Pemilik rumah itu tersenyum dengan licik. Sesaat kemudian, dia kembali berkata, Asal engkau tahu, anakku ini cacat terlalu banyak. Dia bisu, buta, tuli, dan lumpuh. Astagfirullah. Cobaan apa lagi yang Allah berikan kepadaku? Bagaimana anak muda? Apakah engkau mau mengingkari janjimu sendiri? Tidak, Tuan. Menikah dengan Tuan Putri tentu jauh lebih mudah ketimbang hukuman yang akan saya terima di neraka nanti jika saya mengingkari janji ini. Sabit tetap memegang teguh imannya. Dia tidak ingin mengingkari ajaran yang telah dibawa oleh nabinya. Begitulah, pernikahan Sabit dengan putri pemilik rumah itu pun dilaksanakan. Selama acara berlangsung, Sabit tidak diizinkan bertemu sama sekali dengan calon istrinya. Barulah ketika malam tiba dan mereka berdua telah sah menjadi suami istri,
Sabit diberikan izin untuk menemui istrinya. Seperti apapun kondisinya, aku tidak boleh menunjukkan wajah kecewa. Aku tidak boleh membuat hatinya terluka. Pelan-pelan, Sabit mengetuk pintu kamar dan melangkah masuk ketika sudah mendapatkan jawaban. Betapa terkejutnya Sabit ketika melihat seorang wanita yang sangat cantik sedang berdiri di tengah ruangan. Apakah aku masuk ke kamar yang salah? Tidak, Tuan. Aku adalah istrimu. Bagaimana mungkin? Ayahmu bilang kalau engkau bisu. Benar, Tuan. Aku tidak pernah bicara hal-hal yang tidak benar. Tapi ayahmu juga bilang bahwa engkau buta. Benar, Tuan. Aku tidak pernah melihat hal-hal maksiat. Ayahmu juga bilang bahwa engkau tuli dan lumpuh. Benar, Tuan. Ayah tidak berbohong. Aku tidak pernah mau mendengarkan hal yang dusta. Dan aku tidak pernah melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Subhanallah, sungguh mulia wanita ini. Dan dia adalah istriku. Begitulah, kedua hamba Allah yang sama-sama soleh dan soleha ini pun menjadi sepasang suami istri. Dari sebutir apel, Sabit telah menemukan jodohnya. Dan dari pasangan inilah, kelak akan lahir seorang imam besar, yaitu Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Keajaiban Bismillah. Di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri bernama Bashir dan Shanum. Mereka tinggal di rumah yang kecil dan sederhana. Shanum adalah wanita solihah yang taat beribadah. Sementara Bashir adalah orang munafik. Dia sering lalai dalam sholatnya. Shanum memiliki kebiasaan yang baik, yaitu setiap melakukan sesuatu, dia selalu membaca bismillah. Entah itu saat memasak, mencuci baju, maupun menghidangkan sarapan untuk suaminya. Bismillah, insya Allah makanan ini berkah untuk kita. Bashir hanya berdehempelan mendengar ucapan Shanum. Aku berangkat dulu. Jangan lupa untuk membaca bismillah sebelum berangkat. Shanum yakin bahwa setiap perbuatan yang didahului dengan membaca basmalah pasti akan berkah. Siang harinya, Shanum belanja kebutuhan sehari-hari di pasar. Totalnya jadi 10 dirham. Bismillah, ini uangnya. Masya Allah, aku lihat kamu selalu membaca bismillah setiap melakukan sesuatu. Shanum pun tersipu malu mendengar pujian si pedagang. Sepulang dari pasar, Shanum melihat seorang nenek yang sedang kepayahan. Dia merasa tidak tega dan bergegas menolongnya. Mari, Nek, saya bantu. Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Sama-sama, Nek. Allah yang memudahkan. Bismillah. Kebiasaan Shanum tersebut tersebar kemana-mana dan mendapat pujian dari banyak orang. Berbeda dengan orang-orang, Bashir justru bosan mendengar Shanum selalu mengucapkan basmalah. Kebiasaannya itu sungguh menjengkelkan. Aku sudah muak mendengarnya. Kira-kira apa yang bisa membuat istriku berhenti mengucapkan basmalah? Beberapa saat kemudian, ia menemukan trik untuk membuat Shanum berhenti. Malam harinya, Bashir menjalankan rencananya. Ia menyerahkan sebuah kantong kepada Shanum. Simpanlah kantong ini, dan jangan ada satupun yang hilang. Aku akan memintanya lagi suatu saat nanti. Shanum meletakkan kantong emas di bawah tumpukan baju. Ia menyimpan kantong itu dengan baik, tanpa melihat ataupun menghitung jumlahnya lebih dulu. Bismillah, ya Allah, aku titipkan kantong ini kepadamu.
Tanpa diketahui Shanum, Bashir terlihat sedang mengintip di balik pintu. Rupanya kau menyimpannya di lemari. Saat tengah malam, Bashir berjalan mengendap-endap ke arah lemari. Ia melakukannya tanpa sepengetahuan Shanum. Ia membuka lemari, lalu menemukan tempat kantong emas itu. Ini dia. Bashir lalu mengambil satu koin emas yang sedikit patah di bagian pinggir. Ia sengaja mengambil koin yang jelek dan buru-buru memasukkannya ke dalam kantong bajunya. Bashir kemudian pergi ke pinggir pantai tak jauh dari rumahnya. Ia melempar koin yang baru saja diambilnya ke laut. Memangnya hanya karena basmalah akan ada keajaiban yang terjadi. Ia yakin bahwa koin itu tidak mungkin kembali karena sudah berada di dasar laut. Beberapa hari telah berlalu. Bashir tidak mengungkit soal emas itu. Ia sengaja melakukannya untuk membuat Shanum lengah. Dan ketika saatnya tiba, Bashir akan berpura-pura menanyakannya. Ia sudah tidak sabar untuk melihat wajah Shanum yang terkejut ketika mengetahui bahwa emas itu telah berkurang. Saat sedang sibuk berhayal, seorang lelaki datang menghampiri Bashir dengan membawa seekor ikan besar. Tuan, apakah kau bersedia membeli ikan ini? Wah, ikan yang kau bawa besar sekali. Berapa harganya? Cukup 5 dirham saja, Tuan. Hari telah berganti menjadi malam. Bashir pun pulang ke rumah. Ia segera menyerahkan ikan yang dibelinya tadi siang kepada Shanum. Aku sudah lapar sekali. Masaklah ikan ini untuk makan malam kita. Jangan lama-lama. Wah, ikannya besar sekali. Tunggulah sebentar. Aku akan segera memasaknya. Bismillah. Shanum mengalami kesulitan saat memotong bagian tengah ikan. Shanum mencoba memotong di bagian lain. Dia menemukan benda yang berkilauan. Ternyata yang membuat ikan itu keras adalah kepingan koin emas. Masya Allah, kenapa bisa ada koin emas? Shanum menaruh koin emas itu ke dalam kantong pemberian suaminya. Setelah itu, ia bergegas keluar kamar. Aku akan menghitung isi kantong itu besok pagi. Sekarang, aku harus segera menghidangkan makan malam kepada suamiku. Dia pasti sudah sangat lapar. Shanum, tolong ambilkan kantong yang pernah kuberikan padamu. Aku ingin menyimpan hasil dagang hari ini. Tentu saja. Tunggu sebentar. Aku akan mengambilnya. Sebenarnya Bashir hanya berpura-pura. Ia hanya ingin menguji kekuatan basmalah yang sering diucapkan istrinya itu. Tak lama kemudian Shanum mendatangi Bashir di ruang tamu dengan membawa kantong emas pemberian suaminya. Aku hanya membukanya sekali saat menaruh koin yang aku temukan di dalam ikan. Kau menemukan koin emas di dalam ikan? Bashir menghitung isi kantong emas di atas karpet. Ia tercengang saat melihat satu koin emas yang dipegangnya. Hah? Bukannya ini koin emas yang sudah aku buang ke laut? Benar, ini koinnya aku buang. Bagaimana bisa kembali lagi? Ada apa suamiku? Kenapa kau terus menatap koin itu? Masya Allah, koin ini adalah koin yang aku buang kemarin di laut. Aku ingin menguji, apakah bismillah yang selalu kau ucapkan ada artinya? Astagfirullah. Yakinlah suamiku, Allah selalu menjaga saat kita menyebut namanya. Sejak saat itu, Bashir mulai mengikuti kebiasaan Shanum.
Dia selalu mengucapkan bismillah setiap kali melakukan sesuatu. Ia juga mulai memperbaiki sholatnya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kini, Bashir dan Shanum menjadi pasangan yang gemar beribadah. Masya Allah. Imam Hambali dan si penjual roti. Sore itu setelah selesai mengajar, Imam Hambali berbincang santai bersama para muridnya. Anak-anakku sekalian, seminggu ke depan kelas akan libur. Apakah kami boleh tahu alasannya? Besok aku akan ke Basrah, Irak. Firasatku mengatakan aku harus ke sana. Esok harinya, saat matahari belum muncul, Imam Hambali berangkat ke kota Basrah dengan menunggang kuda. Bismillah, semoga Allah memberikan kelancaran. Perjalanan ke kota lumayan jauh. Meskipun sendirian, ia yakin Allah selalu bersamanya setiap saat. Imam Hambali tiba di kota Basrah. Malam telah larut. Ia sangat kelelahan sehingga memutuskan untuk mencari tempat beristirahat. Saat mengedarkan pandangannya, Imam Hambali menemukan masjid di tengah kota. Alhamdulillah, aku akan sholat dan beristirahat untuk sementara waktu di sana. Masjid yang dituju Imam Hambali berukuran besar. Lampu-lampu penerangan tergantung di beberapa tempat dan masih menyala semuanya. Masjid yang sangat nyaman untuk beribadah. Setelah melakukan sholat sunnah, Imam Hambali merebahkan badannya. Sudah terlalu larut untuk mencari penginapan. Sebaiknya aku istirahat di sini dulu. Beberapa saat kemudian, seorang pengurus masjid datang. Tuan, apa yang kau lakukan? Bukannya semua orang tahu kalau tidak boleh tidur di masjid? Namun, tidak ada jawaban sama sekali. Si pengurus pun berteriak sekali lagi untuk mengingatkan. Kali ini pun tidak ada jawaban. Tuan, Anda tidak boleh tidur di sini. Aku ingin istirahat sebentar saja. Maaf, Tuan. Tetapi Anda tidak boleh tidur di sini. Anda bisa mencari penginapan di kota. Imam Hambali keluar sambil menahan kantuk. Ia kemudian berjalan menuju satu sudut teras dan kembali merebahkan dirinya. Lagi-lagi si pengurus itu kembali berteriak. Anda tidak boleh tidur di sini, baik di dalam maupun di teras masjid. Baiklah. Aku akan pergi. Imam Hambali segera berdiri. Ia tidak ingin si pengurus kembali mengusirnya. Si pengurus tidak tahu kalau orang yang diusirnya adalah Imam Hambali, seorang ulama terkenal dari Baghdad. Mengapa akhir-akhir ini banyak sekali musafir yang seenaknya tidur di masjid? Meskipun merasa iba, si pengurus itu tetap tegas melarang siapapun tidur di masjid. Dia berusaha bekerja dengan baik, menjaga amanat yang dipercayakan padanya. Ya Allah, aku harus tidur di mana? Malam sudah larut. Tidak mungkin aku menemukan penginapan yang masih buka. Di belakangnya, si pengurus masjid sedang mengunci pintu dan mematikan lampu-lampu hingga padam. Suasana malam itu sangat sunyi, membuat teriakan si pengurus masjid terdengar jelas hingga ke rumah seorang penjual roti yang terletak di seberang jalan. Sudah lama aku tidak mendengar suara teriakan si pengurus. Apakah ada musafir yang tidur di masjid lagi? Penjual roti itu kemudian keluar. Dia melihat Imam Hambali yang sedang termenung di depan masjid. Kemarilah Tuan, kau bisa menginap di rumahku. Alhamdulillah.
Imam Hambali pun bergegas berjalan ke arah rumah penjual roti itu. Apakah Anda seorang musafir, Tuan? Iya, benar. Aku kesulitan mencari penginapan karena hari sudah terlalu larut. Silakan masuk, Tuan. Anda bisa istirahat dulu. Biar saya yang menambatkan kuda Anda. Ah, tidak. Marilah kita tambatkan kuda ini bersama. Si penjual roti mengajak Imam Hambali ke samping rumah. Di sanalah kuda itu ditambatkan. Tuan berasal dari mana? Dan ada urusan apa di sini? Aku berasal dari kota Baghdad. Ada sesuatu yang harus aku cari di sini. Nah, kuda Anda sudah cukup makan dan minum. Mari kita masuk ke dalam. Si penjual roti menjamu Imam Hambali dengan sangat baik. Ia menghidangkan minuman dan juga roti yang masih hangat. Kemudian ia menyiapkan karpet, bantal, dan juga selimut. Maaf, Tuan. Rumah saya sangat kecil. Semoga Anda tidak keberatan tidur di lantai. Tidak apa, Tuan. Ini sudah lebih dari cukup. Esok harinya si penjual roti mulai sibuk bekerja membuat roti. Astagfirullah. Astagfirullah. Setiap hendak melakukan sesuatu, dia pasti mengucap astagfirullah lagi. Apakah engkau selalu mengucap istighfar setiap hendak melakukan sesuatu? Iya, benar. Itu kebiasaan saya, Tuan. Mengapa engkau melakukan itu? Biasanya orang mengucap istighfar setelah sholat atau saat melakukan kesalahan. Saya sudah melakukannya sejak 30 tahun yang lalu. Berkat itu, apapun yang saya minta selalu dikabulkan oleh Allah. Subhanallah. Permintaan saya yang paling besar adalah memperoleh istri dan anak yang saleh. Allah telah mengabulkannya, Tuan. Namun, ada satu hal yang sampai saat ini belum terkabul. Apa itu? Sudah lama saya meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Imam Hambali. Mengapa engkau ingin bertemu dia hingga menangis seperti itu? Beliau adalah panutan saya, Tuan. Allahu Akbar, sudah terkabul. Apa maksud Anda, Tuan? Allah telah mendatangkan aku ke rumahmu. Bahkan sampai harus diusir oleh pengurus masjid. Akulah Imam Hambali yang kau maksud. Si penjual roti terbelalak kaget. Ia masih belum percaya pada apa yang didengarnya. Sungguh, engkau adalah hamba yang dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, Allah telah mengabulkan semua doaku. Sejak saat itu, si penjual roti semakin giat beribadah. Kebiasaannya mengucap istighfar dimanapun dan kapanpun masih terus dilakukannya. Subhanallah, teladan yang patut dicontoh. Belajar dari tetesan air. Matahari sepenggalah baru saja naik. Cahayanya menyusup ke celah-celah bangunan. Di salah satu kamar, terlihat seorang pemuda bernama Ahmad. Ia sedang bersiap-siap berangkat ke madrasah, sebuah sekolah khusus untuk menimba ilmu tentang agama Islam. Bismillah, semoga Allah selalu melindungiku selama 6 bulan di madrasah nanti. Di madrasah, Ahmad termasuk salah satu murid yang senang belajar. Ia akan bertanya jika ada penjelasan guru yang belum dipahaminya. Guru, saya masih belum paham tentang pembagian zakat hewan. Apakah guru bisa menjelaskannya kembali? Baiklah, guru akan menjelaskannya lagi. Anak-anakku, tolong dengarkan baik-baik ya. Baik, guru. Ketika sang guru selesai mengulang pelajarannya, Ahmad terlihat sedih. Ternyata ia masih belum paham cara menghitung pembagian zakat yang benar. Aku ingin bertanya lagi,
Tapi aku takut jika guru marah. Bagaimana kalau guru menganggapku tidak serius mendengarkannya? Nanti malam aku akan belajar lagi saja. Malam harinya, ketika semua temannya pergi tidur, Ahmad terlihat belajar. Ia membaca ulang semua catatannya. Bahkan, ia juga menghabiskan berlembar-lembar kertas untuk latihan menghitung zakat. Ia baru selesai saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam. Akhirnya, aku mengerti cara membagi zakat hewan. Aku harap jika guru mengadakan ujian, aku bisa mengerjakannya dengan baik. Saat ujian berlangsung, Ahmad hanya memperoleh nilai 60. Padahal teman-temannya mendapat nilai 100. Ia pun mencari di mana letak kesalahannya. Rupanya, ia berhasil menjawab semua pertanyaan zakat dengan baik. Tetapi, ia masih salah di soal-soal tentang warisan. Tidak apa-apa, berarti aku harus lebih keras lagi belajarnya. Hari berikutnya, Ahmad belajar di bawah pohon dekat madrasah. Seorang anak perempuan yang memiliki saudara laki-laki, dia berhak mendapat sepertiga bagian. Bagaimana kalau saudara laki-lakinya banyak? Meskipun telah berjam-jam membaca ulang buku catatan, ia tak kunjung menemukan jawaban untuk pertanyaan itu. Ahmad kemudian memutuskan untuk bertanya kepada Ali, salah satu temannya yang terkenal cerdas. Ia pun pergi ke perpustakaan tempat Ali biasanya belajar. Ali, apa kau bisa mengajariku tentang pembagian harta untuk anak perempuan? Aku masih belum paham di beberapa hal. Tentu saja, aku akan menjelaskannya. Awalnya, Ali cukup sabar mengajari Ahmad. Namun, ia kemudian menyerah. Maaf kawan, sepertinya penjelasanku tidak cukup baik. Jadi sebaiknya kamu bertanya saja kepada guru. Sebenarnya, ia juga sedih karena tidak bisa mengajari Ahmad sesuai janjinya. Tapi mau bagaimana lagi? Setelah hari itu, Ahmad kembali belajar seorang diri di bawah pohon seperti biasanya. Aku sungkan bertanya kepada guru. Lebih baik aku menggunakan cara lain saja untuk belajar. Aku bisa menggunakan ranting dan pohon untuk memudahkanku menghitung warisan. Ketika sedang serius belajar, ia mendengar suara bisik-bisik di dekatnya. Aku sedih. Kenapa? Aku sudah mengajari Ahmad, tapi dia tidak juga paham. Tidak apa-apa. Setidaknya kau sudah berusaha membantunya. Ahmad mendengar pembicaraan kedua temannya dengan sangat jelas. Ia beranjak dari tempat itu dan menyusuri jalanan seorang diri. Apa aku pulang ke rumah saja? Kalau di sini terus, sepertinya sama saja. Aku memang murid yang lambat. Selepas sholat Isya, Ahmad mendatangi gurunya. Ada keperluan apa, nak? Saya meminta izin untuk pulang ke rumah. Saya sadar jika saya tidak pintar, guru. Meskipun guru dan teman-teman sudah menjelaskan berkali-kali, saya tidak kunjung paham juga. Mengapa kau berkata seperti itu? Sudah menjadi tanggung jawab guru untuk mengajari kalian semua. Teman-temanmu juga tidak keberatan untuk membantumu. Tidak, guru. Saya tetap ingin keluar dari madrasah. Akhirnya, sang guru pun mengizinkan Ahmad pulang ke rumah. Pagi harinya, Ahmad berpamitan kepada teman-teman. Ahmad, kau benar-benar akan pergi? Tentu saja, aku juga sudah meminta izin kepada guru. Baiklah, jika itu pilihanmu, kami akan selalu menunggumu kembali. Ahmad, hati-hati di jalan ya. Ahmad langsung mengangguk dan berlalu pergi dari tempat itu. Ahmad berjalan seorang diri di gurun pasir yang gersang. Ia selalu berzikir supaya Allah selalu melindunginya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap.
sebuah pertanda bahwa hujan akan turun. Aku harus mencari tempat berteduh secepat mungkin. Ia mengedarkan pandangan, lalu menemukan sebuah gua yang cukup besar untuk dirinya. Ahmad sangat beruntung. Ia berhasil tiba di gua persis ketika hujan turun. Aku akan beristirahat di sini hingga langit kembali cerah. Kemudian, ia menyantap bekalnya sambil menikmati pemandangan hujan di depannya. 2 jam telah berlalu, namun belum ada pertanda bahwa hujan akan berhenti. Ahmad mengamati pemandangan di sekitarnya. Pandangan Ahmad berhenti pada sebuah batu di depan gua. Mengapa ada cekungan di batu itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Ahmad termenung melihat batu itu. Ia terus memperhatikan tetesan air yang terus jatuh di tengah batu itu. Sepertinya tetesan air yang membuat cekungan di batu itu. Padahal batu itu sangat keras, tetapi air berhasil membuat cekungan di batu itu. Air yang lunak bisa membentuk cekungan di batu yang keras. Masya Allah. Kalau batu keras saja bisa berubah karena tetesan air yang kecil, apalagi otakku yang lunak. Aku pasti bisa menyerap pelajaran asalkan rajin dan sabar. Ia tak menyangka mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari sebuah batu. Syukurlah, hujan menjadi reda beberapa menit kemudian. Ahmad segera membereskan barang-barangnya. Aku akan belajar lagi. Kali ini aku tidak akan menyerah sampai kapanpun. Dia pun bergegas kembali ke madrasah. Matahari baru saja terbenam ketika Ahmad sampai di madrasah. Waktu itu, teman-teman Ahmad sedang menirukan bacaan Al-Quran dari sang guru. Ahmad kemudian menunggu mereka sampai selesai. Tak berselang lama, semua murid berhamburan keluar. Ahmad telah kembali. Sontak, semua murid berlari menyambut kedatangan Ahmad, termasuk Ali. Ahmad, aku senang kau kembali lagi. Wah, aku juga. Aku sudah tidak sabar untuk kembali belajar bersama kalian. Beberapa tahun kemudian, Ahmad berubah menjadi murid yang cerdas. Ia juga berhasil melampaui teman-temannya. Bahkan, ia menjadi seorang ulama terkenal dalam bidang ilmu hadis. Karena kisahnya bersama batu, Ahmad disebut sebagai Ibnu Hajar, yang berarti anak batu. Masya Allah. Kisah Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad yang menemukan kembali sumur Zam-Zam. Jauh setelah masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Mekah terus berkembang menjadi pusat kehidupan. Ribuan orang dari berbagai penjuru selalu datang untuk menunaikan ibadah haji. Demi menjaga keamanan dan ketentraman kota, para kabilah yang berkuasa sepakat untuk bersatu. Mari kita bersama-sama menjaga kota Mekah. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Namun, selang waktu berjalan, kabilah Jurhum mulai melupakan tanggung jawab mereka. Orang-orang Jurhum menimbulkan masalah lagi. Mereka mengancam para pedagang dan jamaah haji. Seru kabilah Kinanah. Enggak benar. Tindakan mereka telah menodai kesucian kota Makkah. Sahut kabilah Khuza'ah. Akhirnya, kedua kabilah ini bersatu untuk mengusir orang-orang dari kabilah Jurhum. Perang pun terjadi. Kabilah Jurhum terdesak dan terpaksa keluar dari kota Mekah. Beraninya mereka mengusir kita. Kita akan pergi sesuai keinginan mereka. Tapi kita tidak akan pergi begitu saja. Timbun sumur Zam-Zam. Jangan biarkan mereka menguasainya. Begitulah mereka lantas menimbun sumur Zam-Zam hingga rata dengan tanah. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa mengambil air dari sumur Zam-Zam.
Dan ratusan tahun berikutnya, keberadaannya telah terlupakan sepenuhnya. Suatu hari, terlihat satu rombongan mulai memasuki kota Mekah. Mulai sekarang, engkau akan tinggal di Mekah bersamaku, kata Muthalib kepada keponakannya. Terima kasih, Paman, sahut Syaibatul Ham. Sesampainya di rumah, mereka segera membongkar barang bawaan. Syaibatul Ham termasuk anak yang cekatan. Tanpa diminta pun, dia langsung membantu pamannya beberes. Siapa pemuda itu? Dia pasti budak yang dibawa Muthalib dari kota Yatsrib. Orang-orang mulai memanggil Syaibatul Ham dengan sebutan Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Sang paman terkejut ketika mengetahui hal itu. Dia adalah keponakanku, namanya Syaibatul Hamd. Ayahnya telah wafat, karena itulah dia akan tinggal bersamaku. Namun, nama Abdul Muthalib terlanjur melekat. Syaibatul Ham pun tidak keberatan dipanggil demikian. Abdul Muthalib tumbuh menjadi lelaki yang dihormati. Pribadinya yang tenang, sopan, dan bijaksana membuat orang-orang kagum. Karena itulah, ketika sang paman wafat, jabatan pemimpin Bani Hashim pun diserahkan kepada Abdul Muthalib. Engkau pantas menjadi pemimpin. Benar, engkau adalah yang paling bijak di antara kami. Sejak saat itu, Abdul Muthalib menjabat sebagai pemimpin kabilah sekaligus menjalankan tugas yang amat penting, yaitu pemberi minum dan penjamu para jamaah haji, meneruskan jejak sang paman. Ini adalah kedudukan yang mulia, namun aku tidak menyangka jika akan seberat ini. Sebentar lagi, musim haji akan datang, dan dia harus menyediakan banyak air. Abdul Muthalib melakukan segala macam cara untuk memperoleh air, meskipun itu artinya dia harus membeli dan mendatangkan air dari tempat yang sangat jauh. Bawa semua air ini dengan hati-hati. Baik, Tuan. Selama bertahun-tahun, Abdul Muthalib terus menjalankan tugas ini dengan rasa ikhlas. Hingga suatu ketika, Abdul Muthalib mulai merasa kesulitan. Jumlah jamaah haji semakin banyak, sedangkan jumlah air tidak bisa ditambah lagi. Dia pun berdoa di depan Ka'bah, memohon agar Allah memberikan pertolongan. Ya Tuhanku, berikanlah petunjuk-Mu. Seandainya saja ada sumur di sekitar sini, tentu para jamaah tidak akan lagi kesusahan. Allah memberikan petunjuknya lewat mimpi. Suatu hari, Abdul Muthalib sedang tidur di dekat Hijr Ismail. Dia bermimpi datang seorang yang berkata, "Galilah Taibah." Apa itu Taibah? Namun, sosok itu langsung menghilang. Pada hari berikutnya, mimpi itu datang lagi. Sosok itu berkata, "Galilah Barah." Apa itu Barah? Pada hari ketiga, Abdul Muthalib kembali tidur di tempat yang sama. Dan mimpi itu datang lagi. Kali ini, sosok itu berkata, "Galilah Al-Madunah." Abdul Muthalib masih belum memahami apa arti mimpi itu. Dan pada malam keempat, sosok itu datang lagi dan berkata, "Galilah Zamzam." Apa itu Zamzam? Apakah engkau bersedia menjelaskannya kepadaku? Zamzam adalah air yang tidak pernah habis, melimpah ruah, dan akan menjadi air minum bagi jemaah haji yang agung itu. Posisinya berada di antara kotoran dan darah, di sekitar gagak-gagak bersayap putih berterbangan, dan di dekat sarang semut. Setelah mendapatkan mimpi seperti itu, Abdul Muthalib kembali teringat pada cerita zaman dahulu. Cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukan kembali sumur Zamzam yang telah dilupakan orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah dan para jamaah haji. Abdul Muthalib lantas memanggil anak lelaki satu-satunya, yaitu Harits. Ambil cangkulmu,
Ayo kita gali sumur Zam-Zam. Kemana kita akan mencarinya, Ayah? Ayah telah mendapat petunjuk dari Tuhan semesta alam. Beberapa hari kemudian, mereka sibuk mencari lokasi seperti yang dikatakan dalam mimpi. Akhirnya, pencarian mereka berakhir di tempat penyembelihan kurban milik kaum Quraisy, tepat di antara dua berhala besar Isaf dan Nailah. Lihatlah sarang semut dan kawanan burung gagak hitam itu. Ini persis seperti petunjuk dalam mimpi. Mereka berdua pun mulai menggali tanah. Apa yang mereka lakukan ini menarik perhatian orang-orang Quraisy. Hei Abdul Muthalib, apa yang sebenarnya kau lakukan? Aku sedang menggali sumur Zam-Zam. Bukankah sumur itu telah menghilang? Engkau hanya melakukan hal yang sia-sia. Abdul Muthalib tidak menghiraukan pendapat dan pandangan orang lain. Dia terus saja menggali sambil berdoa kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib memancing kemarahan para kabilah lain. Sungguh berani sekali kalian menggali tanah di tempat persembahan ini. Kami akan menghentikan kalian meskipun harus berperang. Abdul Muthalib lantas meminta anaknya untuk berjaga-jaga, sementara dirinya terus menggali. Jangan takut anakku. Beberapa hari kemudian, kota Mekah gempar. Tersebar kabar bahwa Abdul Muthalib berhasil menemukan kembali sumur Zam-Zam yang hilang. Oh, ternyata sumur itu memang benar-benar ada ya. Abdul Muthalib memang hebat. Dia bisa menemukannya. Tidak hanya sumur Zam-Zam, dia bahkan menemukan harta yang terpendam. Abdul Muthalib sungguh bersyukur karena berhasil menemukan sumur tersebut. Dengan ini, aku tidak akan kesulitan lagi menyediakan air bersih setiap kali musim haji tiba. Terima kasih ya Tuhan. Ayah, lihatlah semua harta ini. Patung emas, pedang hingga baju besi. Nah, sebagian dari harta itu harus kita gunakan untuk membantu kaum yang lemah. Semasa hidupnya, Abdul Muthalib dikenal sebagai orang yang suka menolong dan mendapatkan julukan Al-Faidah, orang yang amat dermawan. Wahai Abdul Muthalib, apakah engkau akan pergi lagi ke bukit? Benar, para burung telah menungguku. Tidak hanya kepada sesama manusia, Abdul Muthalib juga dermawan kepada para hewan. Dia memiliki kebiasaan menabur remahan roti di bukit agar dimakan oleh para burung. Bersabarlah, jangan berebut. Selama aku masih hidup, kalian tidak akan kelaparan. Kedudukan Abdul Muthalib semakin kokoh, dan dia berhasil menjadi pemimpin yang kuat dan dihormati. Dia memiliki 10 anak laki-laki yang membantunya memperkuat kedudukan itu. Salah satu dari anak lelakinya adalah Abdullah, seorang anak yang sangat baik, lembut, pandai dalam bicara, dan suka menolong orang lain. Dialah ayahanda Nabi Muhammad SAW. Kabi akan membawamu melihat banyak sekali kisah interaktif yang menarik. Ada kisah 25 nabi dan rasul, kisah para tokoh dalam Islam, kisah wanita hebat dalam Islam, hingga kisah fabel yang disebut dalam Al-Quran. Kisah interaktif akan memberimu pengalaman membaca yang luar biasa. Kisah Nabi Muhammad SAW. Pada masa awal periode dakwah, Rasulullah mengalami banyak sekali halangan. Kemudian, penindasan terhadap umat muslim pun dimulai. Sasaran mereka adalah orang-orang miskin dan para budak. Ancaman terus-menerus datang. Rasulullah pun memohon petunjuk kepada Allah atas kekejaman yang diterima oleh umatnya. Setelah itu, datanglah Buraq, seekor tunggangan yang berwarna putih dan bersayap yang mampu melangkah secepat kilat. Yuk, kita mulai dengan membaca kisah Nabi Adam hingga Nabi Muhammad.
Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.